sekali lagi malam hari ini kita bergabung bersama dalam sharing bersama Song of Hope. Kenapa dibilang Song of Hope? Karena pengharapan kita itu adalah tidak ada tempat lain tempat kita berharap selain kepada Tuhan. Dan hidup kita merupakan penyembahan yang selalu memberikan kekuatan untuk kita tetap kuat dan tidak menyerah. Kita akan nyembah sama-sama dulu dan saya sedikit share tentang pengharapan itu, dan kemudian kita ada tamu malam hari ini yaitu Kapten Rico Seta Mavella. Kalau saudara pernah tahu waktu pesawat Lion Air yang hampir jatuh waktu tsunami di Palu ya. Jadi yang membawa pesawat itu adalah Kapten Rico Mavella, dan dia juga kemarin sempat mengalami lembah kelam ketika coronavirus datang menghadang. Dan saya rindu supaya mari kita sama-sama boleh diberkati malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau kita tahu bersama, waktu pada zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka ngelewat aja, bayangannya aja itu bisa menolong, menyembuhkan, terjadi mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari ini sekalipun gereja semua ditutup, saya percaya Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Sekalipun kita kelihatannya banyak jalan tertutup, tapi please don't give up pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadiratnya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Let's sing together. Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadiratnya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
Malam hari ini kami tahu Tuhan itu Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau hadir dalam persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri memberkati dimanapun kami berada, kami tahu kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dimanapun setiap kami menyaksikan acara malam hari ini, Kau ada bersama dengan kami. We welcome you Holy Spirit. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Dan segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa ketika penyembahan kami bawa, ketika kesaksian dan firman Tuhan dibawakan, disampaikan, kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Kuasa-Mu mengalir dengan tidak batasnya. Tidak ada batasnya. Demi nama Yesus. Haleluya. Amen. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Saudara, saya ingin share tentang pengharapan kita kepada Tuhan sebelum kita saya akan undang Captain Rico untuk bersama-sama dengan kita. Ada yang firman Tuhan katakan bahwa dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dan itu di air yang tenang, di rumput yang hijau. Tapi kemudian ada ayat selanjutnya yang kita tahu bersama. Ini salah satu pernyataan hati Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dan satu ayat yang kita semua tahu dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu ada dikatakan juga lembah bayang-bayang maut. Ada juga dikatakan itu tempat yang paling sulit. Tapi sebenarnya dalam Alkitab itu lembah kekelaman salah satunya itu menggambarkan tentang waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, saudara. Dan waktu itu dia menggambarkan waktu dia melewati lembah yang dikatakan jalan En-Gedi. Lembah boleh dikatakan itu lembah maut, lembah kelam. Karena apa? Jadi setiap belok-belokannya itu, setiap berliku-likunya lembah itu, jadi kan gelap dan itu jalannya licin dan kecil. Tapi kemudian setiap lekukan dari jalan lembahnya itu tuh dia nggak bisa lihat siapa di depan nanti yang akan menghadang tiba-tiba gitu. Jadi makanya dikatakan itu tempat yang mengerikan, tempat yang sulit sekali. Jadi dia nggak tahu di depan itu apa yang akan terjadi gitu. Jadi itu dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar
saudara. Jadi ternyata lembah kelam itu lembah yang benar-benar dikatakan lembah kematian. Artinya itu taruhannya nyawa, saudara. Jadi dikatakan Mazmur Daud, dia katakan sekalipun aku berjalan in the darkest night. Jadi itu lembah yang dia nggak tahu itu musuh dari belakang atau dari depan bisa tiba-tiba. Jadi dan itu tuh memang udah maut di depan dia. Sebab itu malam hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya di depan kita nggak tahu gitu kan apa yang akan terjadi hari esok. Apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan atau mungkin berapa hari ke depan, bahkan even berapa jam ke depan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin seperti Daud, saudara. Tapi satu yang kita harus pegang bahwa Tuhan itu pegang setiap hidup kita. Dia nggak pernah lepaskan. Di depan mungkin gelap ya, di depan itu kayak nggak ada harapan atau nggak tahu apa yang terjadi atau mungkin kita nggak tahu, aduh di depan ada musuh nggak tiba-tiba, di depan itu ada hal yang menakutkan nggak tiba-tiba, kita nggak tahu saudara, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar pegang setiap hidup kita. Sebab itu jangan takut saudara, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir. Sebab itu Song of Hope ini artinya mari tetap berharap kepada Tuhan sekalipun di depan kita nggak ngelihat jalan. Sekalipun di depan seperti Daud bilang itu di setiap belokan-belokannya itu tuh dia nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 menit ke depan. Saudara, tapi kita tahu firman Allah berkata bahwa He hold our future. Dia pegang hari esok kita. Hari ini banyak yang mungkin sedang ngalamin susah, tapi malam hari lewat Song of Hope, mari tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok kita. Tuhan yang akan campur tangan setiap hidup kita. Saudara, baik malam hari ini kita akan undang teman saya. Jadi dulu udah lama banget ya, jadi beliau juga ini pemusik ya, penyembah, jadi main saksofon ya, pelayanan, dan juga beliau juga hamba Tuhan, juga seorang kapten pilot, saudara ya. Tapi juga melayani Tuhan. Saya pernah ke tempat mamanya ya, tempat keluarganya di sana, dan sekeluarga juga mencintai Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa setiap kehidupan orang percaya itu selalu ada story, ada cerita, dan biar kita boleh dengar malam hari ini boleh menjadi kekuatan ya. Oke, saya langsung undang. Yeah, halo, how are you? Long time no see ya. Ya, makasih Pastor. Aduh, Captain Rico Seta, itu namanya agak susah ya. Mungkin boleh jelasin, Rico Seta Mavela. Rico Seta Mavela, iya betul. Wow, luar biasa. Ini sudah banyak yang bergabung, dari Malaysia, dari Amerika tadi barusan, dari Medan, dari Pontianak, dari mana lagi nih? Waduh, Reward Church juga sudah ada, dan juga banyak teman-teman yang lain. Saya percaya bahwa kehidupan kita tidak ada yang terlepas dari penyertaan Tuhan. Ya, saya tadi sudah share di depan gimana Captain Rico ini adalah, kalau kita nanti next kapan lagi boleh share ya tentang yang waktu pada zaman di Palu itu ya, waktu apa tuh tsunami ya, yang ya itu kalau memang beda dikit gitu ya, pas denger kayak ada suara Tuhan ya kalau saya nggak salah ya, terus bener-bener langsung bisa terbangkan pesawat dan menyelamatkan ratusan orang dalam pesawat. Dan ternyata saya ngedenger juga, ternyata baru denger juga, ternyata ngelewatin juga badai waktu COVID-19 ya. Gimana nih, boleh share buat kita malam hari ini ya, biar boleh menjadi kekuatan. Ya, shalom semuanya. Thank you Pastor udah di-invite untuk live. Dan bisa sharing. Ya, pada dasarnya kalau setiap orang telah banyak yang juga yang mengalami ya. Pastor juga dulu pernah mengalami yang ada yang mau sih, tetapi gini, semua itu kan memang ada Tuhan dan ada di bawah otoritas Tuhan. Tetapi harus tahu memang behind everything there is a purpose. Itu yang kita harus sadari. Memang waktu COVID kemarin nggak pernah menyangka saya akan kena gitu ya. Saya mendinai, tetapi pada saat saya masuk ke rumah sakit besar, saya di refuse untuk opname karena mereka sudah suspek dengan keadaan ini sepertinya COVID gitu. Sampai besar, kemudian sampai ke rumah sakit satunya lagi,
itu malah lebih unik. Dia meriksa saya secara fisik aja dari luar, nggak periksa darah, nggak ronsen paru-paru. Dia langsung, ini sudah pasti Anda harus ke rumah sakit rujukan. Oh, langsung dia bilang itu COVID gitu ya? Ini luar biasa, ketahuan banget gitu kan, lidah nggak bisa rasa atau asin aja. Jadi indikasi yang lebih akurat daripada rapid test itu, ya ini menurut saya, itu lidah nggak bisa rasa atau salah satu aja asin atau manis tok, udah. Itu ya untuk. Nah akhirnya waktu itu saya ke Wisma Atlet, disarankan harus ke sana. 2 hari saya di situ, cuman karena baru dibuka, saya ini angkatan pertama Wisma Atlet. Tapi saya yang paling pertama-tama ya, waduh. Pertama, jadi kesian sih, tenaga medisnya belum ada, tempatnya waktu itu lagi di prepare ya, jadi memang waktu itu saya panas dan batuk, kemudian badan sakit semua. Kalau ngerasain, mungkin pernah lihat kesaksian saya badannya kayak ditoreh-toreh gitu ya, kok lagi demam sehari bisa 6 kali. Akhirnya karena nggak ada care, dokter nggak ada, mungkin lagi sibuk. Saya pemerintah, saya sekali lagi minta maaf, saya kabur. Saya kabur ke Abdiwaluyo. Saya kabur ke Abdiwaluyo, diperiksa lagi darah di situ. Di situ ada indikasi CPR, CPR gitu ya. CPR itu protein, dan itu dinyatakan saya highly suspected Anda COVID gitu. Akhirnya COVID gitu saya langsung, aduh. Iya, singkat cerita 2 hari kemudian saya ke rumah sakit rujukan, dijemput ambulans karena keadaan saya sudah itu deg-degan kayak apa itu ya? Soalnya semua aja kita keluar atau mau kemana aja kan semua pada deg-degan ya, bener nggak? Terus itu pada saat itu benar-benar divonis kayak gitu, gimana tuh ngerasainnya, Cap? Iya, tetap saya ngeyel, bukan saya tetap kayak mungkin mau punya iman tapi lebih ke aduh kayaknya nggak gitu ya, lebih ke betul. Jadi memang masih denial gitu loh, sampai akhirnya masuk rumah. Ya, itu awal awal daripada kesaksian. Nanti kesaksiannya di UGD. Di situ pada dasarnya jiwa saya tuh udah terkoyak ya, maksudnya udah kenapa kemudian panasnya tinggi sekali, kemudian di situ tinggi terus ya. Saya mengalami kekhawatiran. Nah itu kekhawatiran itu memang orang, bagi manusia normal khawatir, tapi saya belajar jangan dibiarkan berkepanjangan gitu. Kemudian hari itu saya ingat begini, Yesus itu kan dicambuk ya, luar biasa. Makanya saya fokus ke dia, saya lihat dia, betapa menderitanya dia. Kita udah ditanggung, dan sebetulnya itu yang membuat roh saya bangkit. Saya fokus sama Tuhan, saya mempersiapkan kematian saya mempersiapkan diri saya baik untuk Tuhan, apa yang bisa saya buat di akhir hidup saya ini. Karena udah demam tinggi terus ya, udah positif terus demam tinggi terus drop terus ya. Jadi berdasarkan data rumah sakit sebelumnya, mereka udah mensuspek saya highly COVID gitu loh. Jadi itu hitungannya hari, bukan minggu, bukan bulan gitu loh. Jadi hari hitungannya, keputusannya hidup atau mati kan benar-benar di depan mata. Yang membuat saya bangkit lagi hanya satu, your spirit. Jadi pada spirit Anda connected to God, itu yang membuat kita akhirnya bisa bangkit, membangkitkan jiwa yang remuk, yang frustasi, memang the spirit dipaksa, di challenge untuk kamu mau ngambil keputusan bangkit atau tidak. Jadi my spirit itu was so on fire. Kalau saya ceritakan, saya baca kan pujian. Kau tahu sahabat saya ya, dia saya minta tolong satu family worship, kirim ke saya. Puter di UGD, dan itu sangat luar. Firman itu hanya andalan satu-satunya kalau kita udah terdampak. Jadi baru dipindah ke ruang isolasi yang pertama gitu.
di ruangan itu saya doain semua, saya perkatakan firman. Ya walaupun berat ya. Walaupun Iya, berat. iya, pasti nggak mudah ya. Iya. Nah, masuk ke ruang isolasi, di situ drop lagi saya. Keadaannya kan Drop nggak lagi sembuh ya. ya. Di situ saya Iya, khawatir iya. karena benar-benar sendiri. Sendiri ya, ngerasa kesendirian ya. Udah gitu Iya. kan udah denger-dengar ada yang dipanggil Tuhan, apa segala kan itu juga kadang jadi drop juga ya, bener kan? Jadi ada Hampir, kayak ya normal ya. hampir setiap hari ada aja yang dipanggil Tuhan. Jadi, wah makin drop lagi. Tetapi memang hanya spirit yang bisa Iya, membuat bener ya, bener ya. Semangat perkat. kita ya, kayak Iya, pengharapan kita mesti bangun sendiri juga ya. iya. Mungkin Pastor tahu di Daniel 3 ayat 17-18 doanya Sadrah Meshach Abednego Iya, yang iya, pada iya. masuk perapian. Dia kan Iya, gampangnya begini, iya. bilang istilahnya ini bahasa saya, sekalipun Tuhan berpaling daripadaku, Tuhan Iya, nggak tolong ya, iya bener-bener. akan tetap cinta Tuhan gue akan tetap mengasihi dia dan tetap akan melakukan apa yang dia kehendaki. Itu yang menguatkan saya luar Iya, biasa. Dua, iya, saya iya, belajar iya. ayat 2 ayat 10 sesuai dengan di kesaksian saya juga. Apakah engkau Iya, hanya iya, mau menerima baik dan tidak mau menerima yang tidak baik? Wah, itu iya, iya. my spirit on fire again. Saya Iya, iya, challenge, iya, iya. saya doain Iya, iya. siapapun yang masuk, saya bilang sama Tuhan, Iya, Tuhan, iya. if this is my last breath, let me spread the Wow. gospel. Saya bilang begitu. Ya, dan akhirnya puji Tuhan 2 hari di situ. Kemudian saya diswab di ruangan itu. Terus akhirnya saya pindah ke ruang isolasi. Itu baru di swab pertama. Terus Oh, masih di swab pertama itu. Waduh. belum tahu hasilnya. Jadi, oh gitu. Jadi ini masih awal-awal aja udah gitu ya. Aduh. Kemarin itu kan masih baru nih penyakit kan. Jadi orang Iya. simptom dan Jadi masih segala. kayak masih buta gitu. Jadi belum tahu gitu kan. Orang-orang jadi nggak terlalu juga cemas berlebihan juga ya. Iya. Jadi di situ saya dipindah ke ruang isolasi. Saya ketemu dengan pasien. Kalau dengar kesaksiannya, saya mulai kenalan. Lagi Waduh. demam, lagi luar biasa. Hari itu saya bilang, Mas, siapa namanya? Saya bilang gitu kan. Aduh. Oh, karena kan seneng ya ada temennya. Walaupun Ada awal-awal teman ya, iya. dipindah ke situ, saya nolak loh. Karena apa? Saya pikir udah kena penyakit COVID, kemudian ditambah pasien lagi kan. Gue makin Ya, double-double. ya, benar-benar. Iya, Tapi iya, iya. Terus memang udah takut kita juga kalau misalnya ketepak atau yang lebih parah gitu kan, mungkin belum positif gitu kan. Terus aduh, jangan-jangan ini benar-benar jadi ada ketakutan juga ya. iya, saya nolak, tetapi gini loh, ternyata rencana Tuhan tetap harus dilaksanakan. Wah, itu Iya, iya, benar-benar iya. deg-degan, tapi akhirnya saya kenalan. Nah, di situ mulai plan-plan Tuhan mulai dinyatakan. Saya disuruh berdoa, disuruh bacain firman, saya putar Wow. sampai orang ini ya puji Tuhan sempat nanya, Cap, kok lagu pujiannya nggak dimainin lagi? Oh iya Oh ya gitu nanti saya ya. iya Waduh. saya doain, amin, alhamdulillah, puji Tuhan, pokoknya Iya, aduh iya, iya. Bagi 4 hari kekuatan ya, pengharapan ya buat 4 pasien hari yang lain. akhirnya boleh keluar, boleh pulang. Wah, kami lucu, kami share makanan. Dia kan suka ngemil. Saya ambil apa makanan apa yang aku punya, buah, makanan, wah saya kasih. Minuman saya kasih. Di situ saya cuma satu, Tuhan kalau boleh orang ini dijamah keselamatan bahkan Iya, kesembuhan. iya, iya. Dan dia Iya, amini. iya. Luar biasa. Ini yang Iya. di tengah sebelum dia pulang, 2 hari saya di ruang isolasi kedua, Pastor, itu saya Iya, iya. lumayan. Jadi ada waktu enaknya juga. Jadi nggak Iya, iya. sakit, tapi ada waktunya yang enak. Di situ saya Iya, duduk. iya. Baca, kalau dengar kesaksiannya, saya baca Iya, iya. firman sekali berpasal-pasal. Wow, Setelah wow, wow. saya berbaring, dan itu rasa muntah, maaf ya, mual, Iya, iya. bener-bener langsung nyerang. Saya sampai teriak, saya mau muntah dok, kan dia dokter juga dirawat di sini.
Dok, saya mau muntah. Dia datang dengan infusnya, ditolong saya bangun langsung. Wow, cairan, cairan. I don't know what is that. Cairan bening keluar. Dan mulai dari situ berangsur-angsur mulai badan saya sedikit enak. Gitu loh. Baru akhirnya malamnya atau besoknya saya di swab kedua, terus lusanya ketiga, terus keempat. Gitu. Jadi saya belum tahu hasilnya bagaimana. Nah, kemarin setelah ke dokter ketemu, saya lihat filenya, hasilnya, tes yang pertama itu positif, kemudian 3 ke 4 dinyatakan negatif. Jadi saya percaya, pada saat saya baca firman, firman sangat berkuasa, heals, firman menyembuhkan, dan semua virus kotoran, percaya, gitu loh, dibersihkan oleh Tuhan. That's amazing. Akhirnya datang tuh, ini kembali lagi ke ruangan itu lagi. Saya bilang itu ruangan vonis, vonis room, verdict room. Udah kita aja, orang-orang aja udah takut sedikit-sedikit pakai cuci tangan, pakai ini segala macam, segala ini kan itu aja orang, apalagi kan itu udah benar-benar di ruangan yang divonis gitu kan, itu gimana nggak sport jantung ya, gimana? Akhirnya masuk pasien berikutnya, keadaannya parah ya, udah di situ tambah takut lagi kan, waduh kenapa begini. Tetapi sekali lagi di situ saya digerakkan sama Roh Kudus untuk tetap berdoa. Saya panggil Bapak, Bapak, saya gitu. Dia pakai oksigen gitu. Saya Bapak boleh apa enggak? Itu badan saya pas lagi demam, terus saya doain dia. Tapi amazing, berangsur-angsur keadaannya enak, nyaman, dan dia bisa tenang. Karena sebelumnya luar biasa tergoncang lah, nggak jelas. Jadi Tuhan jamah dia juga immediately, gitu ya. Kemudian keesokan harinya dia sudah bisa ngomong. Akhirnya saya ajak bicara, saya share firman. Setiap hari di pasien yang nemenin saya itu saya share firman, saya worship, dia dengar, saya doain lagi. Wow, that's amazing. Tuhan buat suatu pekerjaan yang luar biasa di ruangan itu. Dokter, cleaner, perawat tuh saya panggil untuk saya ajak doain, beri kekuatan in the name of Jesus. Ya itu sepenggal kesaksiannya. Iya. Aduh, itu saya percaya ini menjadi kekuatan sekali. Kenapa? Karena satu, untuk kita semakin bersyukur ya, bener kan? Bersyukur teman-teman semuanya yang nggak diizinkan mengalami ini ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang diizinkan melewati lembah kelam. Iya kan? Nggak mudah ya. Tapi saya terharu tadi dibilang, Cap bilang bahwa baca firman. Terus yang saya terharu tuh kenapa? Karena kan biasa kalau kita udah gitu udah bingung sama diri sendiri ya. Tapi yang selama tadi kesaksian tuh yang lebih saya ngelihat bahwa ada keinginan untuk berbagi, sharing our life to others, itu bagi hidup sama orang. Padahal kan udah di masa-masa yang aduh ini gimana ya kalau saya dipanggil Tuhan, bener kan, apa makin buruk apa enggak gitu. Itu yang saya pikir itu nilai yang sangat luar biasa ya. Bahwa kita tuh di dalam keadaan tersulit, kalau kita berbagi kepada orang lain dengan doa yang ekstrim, malah dibilang Tuhan kalau sampai engkau berpaling pun dari aku, gitu kan, aku tetap akan menyembahmu. Itu gimana, ada mungkin mau bagiin sesuatu? Iya, itu jadi saya belajar kalau doa itu merendahkan diri dan tahu diri. Itu jadi gini, kita benar-benar kan instrumennya Tuhan. Jadi kita nih benar-benar deh sama dia. Jadi gini, boleh percaya dengan firman dan ini, tetapi gini, kalau firman itu tidak terjadi dalam hidup kita, artinya yang terjadi terhadap kita adalah kedaulatannya dan otoritasnya dan kehendak. Bukan berarti firman itu tidak, janjinya nyembuhin ternyata enggak. Kecewa dengan firman-firman yang dinyatakan, dideklar ternyata juga. Jadi ini nggak boleh. Saya belajar, diajar Tuhan tetap submit di bawah dia. That's the best. Karena gini, ini dari Musa pada saat dipanggil sama Tuhan, usianya 120 tahun, matanya masih
binar, kekuatannya masih luar biasa. Tapi kata Tuhan, kamu pulang sekarang. It's pulang, it means you die gitu loh. Nah ini saya boleh share sedikit, pastor pasti ngalamin yang saya dengar betapa struggle-nya menghadapi the day of the death gitu ya. Jadi memang kita anak Tuhan harus yakin penuh bahwa engkau sekalipun hidup, sekalipun dipanggil Tuhan, tetap ada di tangan Tuhan. Amin, gitu. amin, 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 amin. Jadi saya belajar kemarin bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Karena itu jauh lebih penting. Saya meninggal di bawah tangan Tuhan, tetapi saya mengikuti detik demi detik, menit demi menit, mengikuti sampai saya dipanggil atau sampai saya sembuh. Itu jauh. Saya lebih bisa melihat tangan Tuhan yang luar biasa memegang saya kemarin itu. Itu Mazmur andalan, kemudian yang berlaku di Palu dan berlaku di sini juga. Itu saya perkatakan berkata. Iya, betul. Saya joking kalau lagi sehat itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya ya. Tapi saya bilang Tuhan, jangan hanya dipegang tangan saya, gendong nape. Iya, betul. Kita mesti membangun kekuatan sendiri juga, bener nggak? Iya kan, dengan sukacita kita juga jadi kuat ya, bener nggak? Betul. Yang luar biasa, Pastor, saat kita ini di kesaksian saya sampaikan juga, saya menyadari kita nggak memperdulikan diri kita sendiri, kita peduli tentang orang lain. Tuhan kirim thousands of people who pray for me. Benar. Sahabat, wow, keluarga, teman dari Australia, dari mana, they pray. Jadi saya melihat bahwa akibat ini tubuh Kristus bersatu. Dan prayer wow, luar biasa mengcover saya. Wow, prayer itu membuat Tuhan luluh ya. Yang mungkin saya harusnya sudah saya dikasih kesempatan gitu loh. Jadi wow, terima kasih banyak satu-satu. Benar. Saya cuma minta satu, amazingly Lord. Cuman itu aja, Pastor. Iya. Saya terharu tadi perkataannya bilang bahwa sebenarnya either kita berjuang terus, berharap, berjuang, dan kemudian Tuhan sembuhkan, atau kemudian pada memang udah kedaulatan Tuhan, kemudian dipanggil Tuhan, yang penting kita dalam tangan Tuhan. Itu saya setuju sekali ya, benar kan? Karena bagi teman-teman kita ada yang memang mereka berjuang sampai di akhir. Saya setuju, dibilang udah ucapin firman, udah ini kok sepertinya kayak nggak ada kuasa. Bukan nggak ada kuasa, tapi balik lagi kepada kedaulatan Tuhan ya. Iya. Kalau memang mungkin Tuhan bilang ya sudah selesai waktunya itu, dan sampai di ujung hidup mereka, akhir hidup mereka mencintai Tuhan dan mereka menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa ya. Iya. Tapi kemudian seperti Cap dan mungkin beberapa teman yang lain yang diberi kesempatan untuk, berarti memang masih ada hal yang memang belum selesai ya rencana Tuhan. Benar kan? Jadi bukan soal Tuhan firman-Nya nggak berkuasa ya, benar kan? Sehingga orang nggak akan down, orang nggak akan, oh kok kayak ini ditolong, ada bekerja nih firman-Nya, kok ini nggak, padahal bukan itu ya. Kita boleh berharap, kita jangan juga seperti kayak bilang tadi, kita mesti bangun sukacita, bangun kekuatan kita, benar kan? Ucapin firman, terus juga yang saya senang sekali tadi, yang saya setuju sekali ya, dan nguatkan orang lain. Jadi kita menabur, kemudian taburan itu akan kembali ya, orang-orang mendoakan, seperti mendoakan Cap, jadi banyak sekali orang ya ngedoain ya. Benar, itu saya sangat diberkati ya, betul-betul. Karena kita dengarkan memang banyak juga yang memang ya sudah berjuang sampai akhir, tapi kemudian memang rencana Tuhan lain ya. Kemudian ya dipanggil Tuhan. Iya. Tapi yang penting tahu dipanggil sama tangan Tuhan sendiri, seperti Tuhan manggil Musa gitu loh. Jadi memang nggak khawatirin. Ya kalau ditanya sih, jujur saya di ruangan itu, nanti yang ngubur saya siapa, orang tua nggak bisa deket, ya kan? Bener-bener secara fisik ini memang itu Alkitab juga nulis merosot. Iya, batinnya ya. Tapi tetap firman harus dipegang, janji Tuhan harus dipegang. Iya benar, kita mesti bangun itu ya. Iya benar sekali.
tetap deh dalam keadaan kritis pun tetap fokus sama pekerjaan dia gitu. Jadi akhirnya itu amatir apa segalanya. Dan saya merasa amazing. Saya kemarin ketemu dokternya pertama habis buka file-file saya, dia nunjukin hasil swabnya apa semuanya. Saya keluar, saya belum tahu hasil swabnya karena ini kan masih penyakit baru bulan kemarin ya. Saya dikasih, wah ternyata positif yang pertama, amazingly, kedua, ketiga, keempat, saya negatif. Terus dia cuma bilang gini, wow Captain, bisa keluar dari situ itu mujizat. Wow. Iya, anugerah Tuhan ya, benar-benar. Ya, sekarang dokter-dokter tuh kesian sekali karena apa? Kita harus dukung mereka dalam doa. Iya, benar-benar. Gereja harus berdoa supaya mujizat itu benar-benar ada di tangan mereka. Iya. Mereka bilang, ini hanya saya menyampaikan aja. Dia bilang, virus HIV itu virus yang ternyata masih punya sopan santun. Dia mendatangkan kriterianya banyak sekali untuk orang bisa kena HIV. Tetapi COVID enggak pandang bulu, apalagi punya sakit sebelumnya. Iya, penyakit penyerta ya. Yes. Itu yang dihajar. Dan sementara ini patternnya dia belum bisa ditrace. Dia kemana, dia ngapain, apakah dia mutasi? Iya. Nggak bisa ditrace. Iya. Kemudian dok, Pastor, itu dulu di besi bisa 10 jam. Sekarang udah bisa 3 hari. Dulu belum bisa airborne. Sekarang udah bisa ya. Iya. Jadi memang nggak bisa terdeteksi ya. Nggak bisa di-trace gimana dia cara kerjanya yang benar-benar yang udah misalnya udah tahu, oh ya pasti dulu kan boleh yang sakit aja yang pakai masker. Sekarang kan semua yang nggak sakit pun harus pakai masker ya. Dia anjuran pemerintah untuk ini, pemerintah saya rasa dapat hikmat dari Tuhan, dari nasihat dokter juga. Kita adalah strictly ikuti aturan pemerintah, pakai masker, dokter semua depan adalah masker, ya, kemudian sanitasi, minum air hangat, air garam, jadi air hangat iya, air garam juga ya bagus ya, baik. Nah, terus social distancing gitu ya, itu benar-benar hikmat. Dan pemerintah ini harus diikuti luar biasa. Mesti dukung ya, biar cepat sampai. Jadi memang kita pemutusan untuk virus ini untuk menyebar ya. Iya, karena efeknya kan banyak. Betul, istilahnya dulu 14 hari umurnya, mungkin sekarang bisa lebih karena bisa bermutasi nih ya. Gitu. Jadi memang sekali nih penyakit dan deadly, kemudian dibilang virus ini kata dokternya ini ganas banget. Dalam beberapa hari. Iya. Gitu. Iya. Dan itu serempak. Jadi kan itu yang bikin orang juga, dan kita nggak bisa tahu gitu mana yang ada, kan cuma memang dia pembawa aja ya, nggak kena tapi karena pembawa. Jadi itu yang kita nggak bisa tahu ya. Iya. Benar. Saya terharu tadi dibilang tadi benar, kita mesti berdoa untuk dokter-dokter karena mereka dipakai Tuhan untuk menolong hidup banyak orang gitu, dengan mereka sendiri yang mesti berkorban ya. Kayak kemarin kan ada yang kita turut berduka cita ya, ada yang meninggal dokter yang masih muda, yang tadinya dia mau menikah 11 April gitu dari Manado ya, orang tuanya Kota Mobagu, dan kemudian dia tunda pernikahannya di Bali untuk menolong pasien, tapi ternyata memang rencana Tuhan lain ya. Jadi kami turut berduka cita. Juga ada yang hari ini dokter dari Surabaya yang masih muda juga gitu, yang dari Barito dan juga dipanggil Tuhan. Jadi memang kayaknya memang kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa untuk dokter ya. Saya sedikit bersaksi ya. Jadi karena selama ini kita kadang berpikir dokter memang udah tugasnya begitu, padahal mereka itu hidup mereka tuh pelayanan ya, jasa gitu. Kadang kita nggak menghargai. Saya sedikit saksian suatu waktu suami saya dirawat di satu rumah sakit dan kemudian ada pasien baru masuk gitu. Aduh, itu baru masuk gitu. Jadi sebenarnya nggak sakit yang berat gimana, tapi keluarganya udah marah-marah sampai banting-banting barang gitu. Sih kesian gitu ngelihat dokternya sama susternya. Pikir aduh, harusnya kan kita ini ya, sedangkan yang saya lihat ternyata kayak Cap bersama teman-teman yang lain di rumah sakit itu malah ngedoain suster, ngedoain dokter, cleaning service, or pasien yang lain. Jadi saya
ini sangat memberkati sekali ya, bagaimana kita belajar menghargai orang di saat paling sulit pun yang udah divonis gitu, masih mau berbagi hidup kepada orang lain. Gitu mungkin Mas share sedikit lagi apa yang mungkin dapat pesan apa gitu ya untuk kedepannya, dan bagi teman-teman yang sedang fight di rumah sakit, ataupun mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman semua pemirsa yang saat ini masih ya kita harus tinggal di rumah, dan apa gitu ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat setiap kita. Siap, Pastor, thank you. Untuk teman-teman yang di luar, please jangan berhenti berdoa. Istilahnya berdoa berkabung untuk kita minta ampun. It's very important on behalf of yourself and your nation. Berdoalah kepada bangsamu ini, doakan pemerintah dan taatilah, please. Saya sekali lagi please. Karena kalau Anda tidak taat sama pemerintah, korbannya makin banyak. Itu bisa benar. Perawat bisa dokter, please. Taati, itu firman juga. Kita taati keputusan pemerintah, doain semua jajaran dari tertinggi sampai terendah. Itu yang kedua. Ya, sekali lagi doakan syafaat khusus untuk para medis siapapun, mulai dari administrasi. Itu penerima Anda, dia juga bisa ketular. Jadi orang yang di rumah rentan, itu please pray untuk orang-orang medis. Kemudian orang-orang yang masih itu juga penting, kayak misalnya ojol. Teman saya terbang ke Captain Febri, dia terbang jemput charteran orang Australia, memulangin, mereka terbang juga pakai APD dan itu berjam-jam, panas sekali kan, nggak bisa dicopot gitu loh. Please pray untuk yang memang ditugaskan untuk nolong orang lain. TNI doain. Betul. Semuanya dengan baik. Gitu. Terus untuk pasien-pasien ya, of course lah, we pray supaya penyertaan Tuhan ya, pertolongan Tuhan ya. Betul. Karena kita percaya dengan doa kita itu yang menggerakkan tangan Tuhan ya. Benar kan ya? Saya mungkin di sini ada yang bukan Kristen juga atau yang lain ya. Iya. Standar penuh kepada Tuhan. Kembali deh kepada Tuhan. Iya benar banget ya. Aduh, saya rindu juga. Jadi, mungkin Cap boleh kasih pesan-pesan sekali lagi buat mereka yang saat ini juga ya sekarang kan lagi kesulitan juga ya, ada yang mereka kehilangan pekerjaan gitu, ada yang mereka saat ini sedang bergumul untuk banyak hal ya, gitu ya, untuk mungkin lebih jalan, orang-orang yang di pinggir jalan yang pada nggak punya kerja, itu harus tanggung jawab kita sebagai gereja, mau individu atau corporate. Ayo, let's spread the good news kepada mereka, nyatakan kemurahan melalui hidup kita kepada mereka. They need food, they need your help. Karena harus beneran nih, nggak setengah-setengah. Let's prove that kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi mereka. Berbagi ya, iya, saya setuju. Jadi biarpun mereka entah dia Kristen atau bukan Kristen, tapi ayo kita berbagi, ayo kita memberi semangat, kita berdoa buat mereka ya. Karena itu juga yang mempercepat pemulihan untuk, karena semua orang juga udah kayak nggak tahan juga ya, semua pada stay at home di rumah, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, banyak mau keluar juga pada takut gitu ya. Sepertinya itu nggak pernah terjadi, tapi di satu sisi kita mesti lebih bersyukur melihat ternyata kita tinggal di rumah kan, ada orang pengen pulang rumah ya kan, udah jaga pasien, dokter-dokter pengen pulang rumah, kita ada di rumah masih komplain, bener kan? Gitu. Kemudian ada pasien-pasien yang udah pengen pulang rumah kan, yang sedang fight hari-hari ini kan. Jadi kita mesti melihat dari cara pandang yang lain ya. Tapi saya percaya bahwa ini boleh menjadi kesaksian. Tadi jangan takut, seperti tadi Cap bilang ya, bahkan mempersiapkan kematian. Artinya kalau memang sudah waktunya selesai, ya kita mesti menyelesaikan sampai di garis akhir. Tapi seperti doanya Tuhan, kalau memang masih ada waktu, pasti mujizat terjadi. Dan saya percaya itu ketika kita menyerahkan kedaulatan kepada Tuhan ya, dan tetap membangun semangat pengharapan kita ya, dan berbagi kepada orang lain.
Itu luar biasa. Surga tidak pernah menutup mata ya. Aduh, saya pengen rindu semuanya kalau boleh satu lagu aja atau nggak tahu lagi ada ini nggak ya? Apa? Saksofonnya. Saksofon. Kerasa mau memilih lagu apa? I sing praises to your name. Yeah, boleh. Aduh. Jadi biar jadi berkat ya. Teman-teman semuanya, ini lagu dari Captain Rico Seta. Beliau juga hamba Tuhan, pastor juga, dan beliau juga orang yang dipakai Tuhan di dunia pekerjaan, tapi juga on fire untuk melayani Tuhan. Pemanasan bentar ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya. To your name. Greatly to be praised. To your name. To your name. It's great and greatly to be praised. Wah, luar biasa. Thank you so much. Saya rindu mungkin Cap, boleh kita doa bersama-sama buat khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang dan juga buat seluruh pemirsa yang ada dari berbagai kota, berbagai provinsi dan juga dari negara-negara yang lain. Saya rindu untuk dalam 2 menit kita boleh berdoa bersama. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan. Mungkin ada yang sedang sakit hari ini, sedang berjuang, atau anggota keluarganya yang sedang sakit. Tadi saya mendengar ada salah satu anak yang dia seorang ibu yang dia ditinggal oleh suaminya, juga pekerjaannya hilang dan dia membesarkan anak sendiri dan kemudian dia baru melahirkan anaknya juga sempat problem. Yola ya dari Manado, tapi saya percaya tangan Tuhan itu luar biasa. Dan juga ada ibu yang dari Tenggarong ya, dari Tanjung Kelor ya. Juga mamanya ngalamin sakit dan mungkin ada banyak teman-teman di tempat ini juga yang pemirsa yang ada. Mungkin saya rindu Cap untuk berdoa. Saya sepakat di tempat ini, kita percaya tangan Tuhan itu luar biasa. Iya, yuk mau doa sekarang? Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Raja di atas segala pencipta bumi. Tiada yang bisa menandingi Engkau ya Tuhan. Kami ada di sini untuk ujian, kami di sini ada untuk menyaksikan kemurahan, kedahsyatan. Yes. Malam hari ini kami khusus mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami terkasih, pemirsa atau kami dengar yang kami lihat, mereka jatuh sakit. Mereka harap tangan pengasihan yang luar biasa itu Tuhan nyata dan namamu dimuliakan Bapa, supaya buatan tanganmu itu yang dahsyat dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, keselamatan untuk negeri ini, keselamatan untuk bangsa,
hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami rindu mereka tidak hanya sembuh, tetapi mereka melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Kami rindu dari teman-teman tadi yang khusus dari Tanjung Selor atau dari tempat lain kami sebut, tapi kami tahu Tuhan, kami sangat mengasihi mereka. Kami berdoa nggak mau, kami menangisi mereka. Tuhan, kami sangat mencintai setiap jiwa-jiwa kenal Yesus. Mereka diselamatkan. Amin. Kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak malam hari ini. Mungkin akan berakhir, tapi terima kasih Tuhan. Semua bukan tentangku, tapi tentang Engkau. Kesaksian aku miliki pun bukan tentang aku, tetapi tentang kemuliaan-Mu dan kuasa. Amin. Berkati Pastor dan pelayanannya, makin kuat di dalam nama sampai akhir. Aku satu kami minta setiap kita semua, kami rindu belas kasih. Yes, God. Yes, God. Dan kami kejar sampai ke pun, karena itulah dan tujuan dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami ada di tangan-Mu, negeri ini ada di tangan, pemerintahan ini ada di tangan. Yes, yes. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mencintai. Amin. Kiranya sama-sama Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai Engkau dan melindungi Engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan hidup. Saya percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai setiap kita, menyertai Cap and all the family, dan juga untuk gereja dan pelayanannya. Maju terus, dan dimanapun berada, Captain Rico berada, baik di udara maupun di darat, dimanapun, tangan Tuhan akan selalu menyertai dan menjadi berkat buat perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya percaya kesembuhan akan mengalir lewat Cap, dan banyak orang akan dikuatkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan,
atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah, dengan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose, maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again.